Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Puspitasari dengan NPM 21140710115. Saya dari Teknik Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem kelistrikan motor bakar. Oke, sistem kelistrikan merupakan sebuah rangkaian untuk melaksanakan sebuah fungsi yang membutuhkan aliran listrik. Tidak hanya mobil, tapi sepeda motor juga memiliki sistem kelistrikan yang tak kalah kompleksnya. Sistem kelistrikan pada sepeda motor terdiri dari beberapa macam, antara lain yang pertama yaitu sistem kelistrikan bodi, yang kedua sistem pengapian CDI, yang ketiga sistem pengisian, yang keempat sistem starter, dan yang terakhir yaitu sistem indikator. Yang pertama, sistem kelistrikan bodi. Sistem kelistrikan bodi motor merupakan segala fitur yang terdapat pada bodi motor yang memerlukan lampu. Yang termasuk di dalam sistem kelistrikan bodi sepeda motor antara lain yang pertama yaitu lampu kepala. Lampu kepala ini termasuk lampu dekat dan lampu jauh. Yang kedua ada lampu sein, yang ketiga lampu stop, yang keempat klakson, dan yang terakhir yaitu lampu variasi. Komponen-komponen pada sistem kelistrikan bodi terdiri dari empat bagian. Yang pertama yaitu power source atau aki. Baterai atau bahasa tenarnya aki ini merupakan sumber arus utama di dalam kendaraan. Namun pada sepeda motor, aki tidak bertugas sebagai power source yang utama. Yang mengemban tugas utama sebagai penyedia arus listrik adalah spool, sementara aki bertugas sebagai source pada sistem starter dan pada sistem elektrikal lain di saat mesin tersebut mati. Yang kedua yaitu switch. Switch atau saklar merupakan alat input untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suatu sistem kelistrikan. Pada kelistrikan bodi, hampir semua sistem ada saklarnya sehingga sebuah sistem dapat berfungsi. Misalnya seperti klakson, dapat dinyalakan saat ada halangan di depan. Yang ketiga yaitu beban. Beban ini adalah komponen utama untuk mengubah energi listrik menjadi energi yang diinginkan. Misal pada lampu menjadi cahaya dan pada klakson menjadi suara. Yang keempat adalah wiring. Wiring menjadi komponen yang menghubungkan semua sistem kelistrikan bodi dari power source menuju saklar dan menuju beban tanpa tertukar dan tanpa terjadi konsleting. Yang selanjutnya, cara kerja sistem kelistrikan bodi. Cara kerjanya bergantung pada pengemudinya. Saat kita menekan saklar yang ada di stang motor, otomatis sistem electrical body akan aktif. Saat inilah terjadi aliran arus dari power source menuju beban. Beban langsung mengubah energi listrik menjadi energi yang diinginkan, misal cahaya lampu. Nah, kita masuk ke subtema yang kedua, yaitu sistem pengapian CDI. Ini ada gambar dari sistem pengapian CDI sendiri. Apa sih sistem pengapian CDI? Jadi sistem pengapian CDI merupakan salah satu jenis sistem pengapian yang ditemukan pada sepeda motor. Hal ini dikarenakan pengapian CDI memiliki desain dan konstruksi simpel serta pas untuk mesin single cylinder. Sistem pengapian CDI atau bisa disebut kapasitor discharge ignition adalah sebuah rangkaian pengapian pada mesin bensin, baik pada mobil atau motor, yang memanfaatkan penyimpanan arus bertegangan tinggi untuk melakukan induksi pada ignition coil. Dibandingkan mobil, sistem pengapian CDI ini lebih populer digunakan pada sepeda motor karena memiliki bentuk yang lebih simpel sehingga cocok diletakkan pada mesin sepeda motor yang memiliki ruang terbatas. Sesuai dengan namanya, sistem pengapian CDI ini menggunakan kapasitor sebagai komponen utama. Kapasitor sendiri berfungsi untuk menyimpan arus yang kemudian dilepaskan ke ignition coil. Nah,
Di sini ada dua macam sistem pengapian CDI. Yang pertama, sistem CDI AC. Sistem ini menggunakan tegangan utama yang bersumber dari spool atau alternator mesin. Alternator akan menghasilkan arus bolak-balik atau AC yang kemudian digunakan untuk pengapian CDI. Namun sebelum masuk ke kapasitor, ada komponen dioda yang berfungsi untuk mengubah arus tersebut menjadi searah atau DC. Yang kedua, sistem CDI DC. Skema pengapian CDI DC juga sama persis, hanya saja pada CDI unit tidak diperlukan lagi komponen rectifier karena arus listrik yang dipakai itu berasal dari output kiprok yang sudah disearahkan atau DC. Nah, terdapat perbedaan pengapian CDI dengan pengapian lain, yaitu yang pertama, sistem pengapian CDI menggunakan metode pengaliran arus bertegangan tinggi untuk menghasilkan output yang lebih besar. Sementara pengapian biasa hanya menggunakan metode pemutusan arus. Yang kedua, sistem ini memiliki tingkat keawetan yang lebih baik karena tidak ada komponen yang bergesekan sehingga minim untuk melakukan penyetelan. Nah, cara kerja dari pengapian CDI itu sendiri, pengapian CDI memiliki dua jenis berdasarkan sistem kontrolnya. Pada CDI versi sederhana, keberadaan platina masih kita temukan, namun platina dalam hal ini bukan berperan sebagai pemutus arus primer, melainkan sebagai pengalih arus kapasitor. Untuk CDI versi modern, keberadaan platina digantikan dengan pulse igniter yang akan mengirimkan sinyal PWM sesuai timing mesin. Cara kerja pengapian CDI yaitu saat kunci kontak berada pada posisi on, akan terjadi aliran arus dari baterai CDI unit. Sebelum masuk ke CDI unit, arus baterai akan melewati konverter. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menaikkan tegangan dari baterai hingga 300 volt. Dalam hal ini, mesin belum menyala karena pickup coil belum mengirimkan sinyal PWM yang berisi perintah untuk melakukan discharging. Sehingga dalam fase ini, arus dari baterai masih tertahan di dalam kapasitor. Yang selanjutnya yaitu komponen sistem pengapian CDI beserta fungsi-fungsinya. Meski memiliki perbedaan prinsip kerja, sistem pengapian model CDI masih menggunakan beberapa komponen yang sama, seperti pengapian pada biasanya, yaitu yang pertama, baterai. Fungsi dari baterai sendiri yaitu untuk menyediakan arus awal untuk mengisi kapasitor. Yang kedua, terdapat CDI unit. Di dalam komponen CDI unit, terdapat beberapa komponen yang saling terintegrasi, antara lain yaitu yang pertama dioda, yang kedua ada resistor, yang ketiga ada resistor, dan yang terakhir ada kapasitor. Komponen kapasitor menjadi komponen utama dalam sistem CDI unit ini. Kapasitor adalah komponen elektronika yang mampu menyimpan arus dalam voltage yang besar dan dapat disalurkan ke komponen elektronika. Fungsi ini layaknya baterai, namun dalam bentuk lebih kecil. Di dalam CDI unit juga terdapat komponen SCR yang berfungsi mengatur aliran arus kapasitor sesuai pulse yang dikirimkan oleh pulse igniter. Yang ketiga ada voltage converter. Fungsi dari konverter yaitu untuk menaikkan tegangan listrik dari baterai untuk pengisian kapasitor. Konverter bekerja seperti trafo step up yang akan menaikkan tegangan primer 12 volt menjadi 200 sampai 300 volt. Tegangan ini akan digunakan untuk pengisian kapasitor. Yang keempat yaitu pulse igniter atau pick up coil. Merupakan komponen yang akan mengirimkan trigger berupa sinyal PWM yang mengindikasikan timing pengapian. Sinyal dari pulse igniter akan digunakan untuk menentukan kapan waktu discharge dari kapasitor di dalam CDI unit. Pulse igniter bekerja dengan prinsip perpotongan garis gaya magnet melalui magnet permanen dan rotor bergerigi. Saat gerigi pada rotor itu memotong garis gaya magnet, maka akan timbul pulse dengan frekuensi sesuai dengan kecepatan rotornya. Yang kelima yaitu ignition coil.
Ignition coil berfungsi untuk mengubah tegangan listrik dari 12 volt menjadi 20 kilovolt atau lebih. Agar apa? Agar terjadi percikan api pada busi. Ignition coil ini bekerja seperti trafo step up yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Yang keenam, ada busi yang berfungsi untuk memercikan bunga api. Busi dapat memercikan bunga api karena ada celah antara elektroda dan massa. Celah itu berukuran kurang dari 1 mm sehingga saat elektroda busi dialiri listrik dengan tegangan mencapai 20 kilovolt, otomatis akan timbul percikan. Percikan tersebut dikarenakan arus pada elektroda akan selalu mendekati massa. Ini kita sudah sampai ke subtema yang ketiga, yaitu sistem pengisian. Sistem pengisian adalah skema penghasil energi listrik yang disalurkan ke semua sistem kelistrikan kendaraan sebagai sumber arus, serta melakukan pengisian terhadap daya baterai. Sistem pengisian akan menghasilkan energi listrik selama mesin dihidupkan. Itu karena sistem pengisian menggunakan putaran mesin sebagai sumber tenaganya. Listrik yang dihasilkan akan langsung dipakai untuk menghidupkan lampu, klakson, serta kelistrikan mesin. Sistem pengisian sendiri memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama untuk menyuplai kebutuhan listrik mobil ketika mesin hidup. Dan yang kedua, yaitu untuk mengisi daya baterai yang terkuras saat proses starting. Selanjutnya yaitu prinsip elektromagnetik pada sistem pengisian mengacu pada hukum Faraday yang berbunyi ketika sebuah medan magnet berputar secara terus-menerus memotong kumparan, maka akan membangkitkan beda potensial pada kumparan tersebut. Dari hukum ini, bisa disimpulkan arus listrik akan mengalir pada kumparan yang berpotongan dengan medan magnet. Konstruksi dan rangkaian pada sistem pengisian. Yang pertama yaitu rotor coil, merupakan kumparan berputar yang menghasilkan medan magnet. Yang kedua ada stator coil, yang merupakan kumparan diam yang terletak di sekitar rotor yang berfungsi untuk menangkap medan magnet yang berpotongan. Cara kerjanya yaitu rotor akan berputar di dalam stator karena rotor memiliki medan magnet. Maka putaran rotor akan menimbulkan perpotongan garis gaya magnet yang memicu terjadinya aliran listrik pada stator. Nah, selanjutnya siapa yang menggerakkan rotor? Crankshaft mesin menjadi sumber tenaga dari rotor tersebut. Jadi pada alternator, rotor akan terhubung dengan sebuah puli dan puli akan dihubungkan ke crankshaft menggunakan V-belt. Besar kecilnya aliran listrik atau tegangan ini berbanding lurus dengan RPM motor. Artinya, apabila mesin bekerja pada RPM tinggi, maka perpotongan antara rotor dan stator akan semakin cepat, sehingga meningkatkan tegangan yang dihasilkan. Sementara itu, kelistrikan mesin dibatasi hanya 12 volt. Oleh sebab itu, arus dari alternator tidak secara langsung dihubungkan ke beban kelistrikan mobil. Masih pada sistem pengisian, yaitu yang pertama arus akan disearahkan. Karena kelistrikan mobil menggunakan arus DC, maka arus dari alternator yang memiliki arus AC harus disearahkan terlebih dahulu. Rectifier berfungsi untuk mengarahkan arus AC menjadi DC. Cara kerja rectifier ini adalah dengan memanfaatkan dioda untuk memblok aliran listrik ke salah satu arah, sehingga arus hanya mengalir satu arah atau DC. Yang kedua yaitu tegangan listrik dari alternator akan diregulasi. Ini adalah komponen yang mencegah terjadinya overvoltage pada kelistrikan mobil. Regulator adalah komponen yang bisa menahan tegangan listrik dari alternator agar tidak berlebihan. Tegangan maksimal pengisian listrik umumnya ada di angka 14 volt. Cara kerjanya, ketika RPM mesin naik hingga sekitar 2000 RPM, maka akan ada penambahan tegangan pengisian.
regulator akan mengurangi medan magnet pada rotor sehingga peningkatan tegangan output pengisian tidak terlalu signifikan, sekitar 13 sampai 14 volt. Namun apabila RPM mesin tinggi, tegangan pengisian yang dihasilkan bisa melebihi 15 volt sehingga regulator akan menghentikan kemagnetan pada rotor hingga RPM mesin turun. Bagaimana bisa regulator mengatur kemagnetan pada rotor? Ini jawabannya ada pada internal regulator. Ada yang menggunakan kontak point atau regulator konvensional dan ada pula yang menggunakan IC regulator. Setelah arus listrik pengisian melewati regulator, maka selanjutnya listrik ini bisa langsung disalurkan ke baterai dan ke sistem kelistrikan mobil. Oke, terdapat 6 komponen pada sistem pengapian. Ini bukan sistem pengapian, tapi sistem pengisian. Yang pertama yaitu ada kunci kontak untuk mengaktifkan medan magnet pada rotor coil. Yang kedua itu ada alternator untuk mengubah energi. Yang ketiga ada rectifier untuk menyearahkan arus listrik. Yang keempat ada regulator sebagai pengatur tegangan pengisian. Yang kelima ada aki atau baterai sebagai penyimpan listrik. Dan yang terakhir ada wiring sebagai pengalir arus listrik pada sistem pengisian. Oke, kita sudah sampai ke subtema yang keempat, yaitu sistem starter. Starting system adalah sebuah rangkaian mekatronika yang berfungsi memutar power engkol menggunakan energi listrik saat akan menyalakan mesin. Fungsi utama sistem starter adalah untuk menggantikan fungsi manual starter atau kick starter pada mesin sepeda motor. Mengapa disebut rangkaian mekatronika? Karena sistem ini meliputi rangkaian mekanikal untuk memutar flywheel dan rangkaian elektronikal sebagai tenaga untuk menggerakkan motor. Prinsip kerja dari sistem starter yaitu motor starter bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Proses ini memanfaatkan kaidah Fleming left hand yang berbunyi, apabila terdapat arus listrik yang mengaliri konduktor, sementara konduktor tersebut terletak di dalam medan magnet, maka konduktor tersebut akan terdorong sesuai garis gaya magnet yang ditunjukkan dengan kaidah tangan kiri Fleming. Oke, jadi hubungan antara garis gaya magnet, arus listrik, dan gaya dorong ditunjukkan dalam tiga jari. Seperti pada gambar, jari tengah menunjukkan arah arus, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, sedangkan jempol atau ibu jari menunjukkan kemana arah gaya dorongnya. Dari kaidah tadi, kemudian disusun sedemikian rupa agar arah berkebalikan, sehingga gaya yang dihasilkan juga berkebalikan. Karena diletakkan pada sebuah poros, menyebabkan gaya putar yang berkesinambungan. Prinsip ini sama dengan prinsip motor starter pada umumnya, dan hampir menyamai prinsip kerja generator. Namun, terdapat bedanya, di mana generator mengubah energi mekanik menjadi listrik, sedangkan motor starter bekerja sebaliknya. Itu yang selanjutnya komponen sistem motor starter. Yang pertama ada baterai. Baterai ini merupakan sumber penyuplai energi utama saat akan menghidupkan mesin. Baterai akan menyediakan suplai arus listrik ke sistem starter. Kapasitas baterai yang digunakan untuk starter bervariasi, tergantung kapasitas mesin tentunya. Namun untuk voltage atau tegangan, umumnya menggunakan baterai yang bertegangan 12 volt pada mobil dan 24 volt 24 volt untuk truk dan gas. Yang selanjutnya yaitu ignition coil atau kunci kontak berfungsi sebagai saklar yang akan mengaktifkan relay starter dan menghubungkan arus dari baterai. Dulu ignition coil ini merupakan fitur wajib pada sistem starter. Tapi saat ini ignition coil tidak secara langsung berperan dalam sistem starter berkat adanya fitur start atau stop button. Selanjutnya
komponen starter clutch atau biasanya juga disebut relay starter. Relay starter utama. Relay starter utama ini bekerja untuk mengalirkan arus utama dari baterai langsung ke motor starter. Starter akan aktif saat kunci kontak di posisi ST. Di dalam starter clutch terdapat dua buah coil, yaitu pull-in coil yang akan mendorong plunger untuk mengaitkan pinion gear dan half-in coil sebagai penahan pergerakan pull-in coil. Komponen ini terletak menyatu dengan motor starter. Starter clutch memiliki dua terminal, yaitu terminal 30 yang langsung terhubung ke baterai dan terminal 50 yang berasal dari kunci kontak. Selanjutnya, motor starter. Motor starter adalah komponen utama dalam sebuah sistem starter. Komponen ini yang bekerja sesuai kaidah tangan kiri Fleming dengan memanfaatkan hubungan GGM, hubungan arus, serta gaya dorong. Di dalam sebuah motor starter terdapat komponen penyusun. Yang pertama, field coil adalah komponen yang berfungsi untuk membangkitkan medan magnet di dalam motor starter. Yang kedua, armatur coil merupakan komponen yang bertugas sebagai konduktor yang akan dialiri oleh arus listrik. Yang ketiga, ada brus atau sikat yang merupakan komponen berikutnya yang berbahan tembaga. Selanjutnya ada pinion gear yang merupakan komponen yang berkaitan dengan armatur coil di ujung armatur shaft. Yang terakhir yaitu drive level atau plunger yang merupakan tuas yang akan menggerakkan pinion gear untuk terkait dengan flywheel dan melepaskan keterkaitan tersebut saat motor starter berhenti berputar. Cara kerja dari motor starter yaitu dimulai ketika memutar kunci kontak. Saat kunci kontak berada pada posisi on, relay utama atau main relay akan terhubung, menyebabkan arus dari baterai mengalir ke semua sistem kelistrikan mobil. Saat kunci kontak diputar pada posisi ST, relay starter switch akan terhubung, sehingga arus akan mengalir dari baterai ke terminal 50 pada starter clutch. Karena terminal 50 dialiri arus listrik, menyebabkan kemagnetan pada pull-in coil, sehingga pull-in coil ini bergerak ke arah hold-in coil. Dalam hal ini, gerakan pull-in coil akan mendorong drive level, sehingga pinion gear terkait dengan flywheel. Yang terakhir yaitu sistem indikator dashboard. Sistem indikator dashboard adalah indikator di dalam panel info display. Beberapa indikator seperti berikut, yaitu yang pertama terdapat speedometer, yang kedua full level gauge, yang ketiga indikator lampu sein, yang keempat indikator lampu jauh, yang kelima indikator check engine, yang kelima tachometer, dan yang terakhir jarak tempuh kendaraan. Semua indikator tadi bekerja secara terpisah dari sistem kelistrikan yang kita bahas sebelumnya. Cara kerja indikator ini merupakan memanfaatkan sebuah sensor untuk mendeteksi sebuah kondisi pada apa yang dideteksi, kecuali pada indikator lampu. Kalau pada indikator lampu hanya diperlukan seuntai kabel untuk menghidupkan lampu indikator, sehingga komponen sensornya terkesan tidak ada. Tetapi pada speedometer akan ada sensor speed yang terletak pada roda sepeda motor. Sensor tersebut bekerja secara individual. Ada yang bekerja secara mekanis, ada pula yang bekerja secara digital. Namun prinsipnya sama, yakni mentranslate RPM roda depan ke dalam gerakan jarum untuk mengetahui berapa kecepatan yang sedang ditempuh. Oke, eh, cukup penjelasan dari saya. Eh, Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.